Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nashkurullah azza wa jal ala kulli ni'amih, haitsu annana naltaqi maratan ukhra fi hadhihi al-jalsah fi hadzal barnamij fi maddah filologi. Wal yaum insyaallah sana'khudh ad-daras ma'a qira'ah al-kitab al-muhaqqaq, yani al-kitab في علم الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس. من صاحب الواجب لهذا الكتاب? Siapa yang mengkaji kitab mazhab Maliki? Ada nggak yang hadir di ruang Zoom ini? Ada nggak? Nggak ada. Kita akan baca kitab At-Talqin, ya, fi fiqhi al-Maliki. At-Talqin fi al-fiqhi al-Maliki, ya. yakni fi a'mal at-tahqiq li hadzal kitab. Sanaqra a'mal at-tahqiq fi hadzal kitab min muqaddimatil muhaqqiq, wa kadzalika sanara al-maqtut li hadzal kitab, ya, wa kayfiyah tahqiq hadzal kitab min khilal al-kitab al-madbu' alladhi tabba'ahu Darul Kutub al-Ilmiyah. Wassalat suratul kitab ya talibat. Ya, Ustaz. Baik, siapa yang mengkaji kitab ini? Ada yang hadir? Adila, Aisyah. Baik. Siapa? Haula hadirat di al-ghurfah? Adila wa Aisyah. Lama Ustaz. Baik, lepas. Naqra mubasyarah al-kitab At-Talqin fi al-fiqhi al-Maliki, ya. Ta'lif al-Imam al-Qadi Abi Muhammad Abdul Wahhab ibn Ali ibn Nasr al-Baghdadi, ya, al-masyhur bi al-Qadi Abdul Wahhab. Jadi kitab At-Talqin ini termasuk kitab yang mu'tamad, ya, kitab yang masyhur dalam mazhab Maliki. Penulisnya adalah Al-Imam Al-Qadi Abi Muhammad, ya, Abdul Wahhab ibn Ali al-Baghdadi. Masyhurnya disebut dengan Al-Qadi, ya, Abdul Wahhab. Al-Mutawaffa sanata 422 Hijriyah. Berarti wafat di abad keberapa ini? Min ulama al-qarni kam? Al-Qadi Abdul Wahhab. Al-Qalibat. 5, Ustaz. Al-Khamis. Ya. Wal kitab al-madbu' wa ma'ahu hasyiyatuhu, ya. Jadi kitab ini dicetak juga bersama dengan hasyiyahnya atau semacam syarah lah. Hasyiyahnya juga termasuk syarah sebenarnya, ya. Yaitu kitab Tahsil Saljil Yaqin fi halli mu'aqqadatit talqin ma'a man dhafa ila tahdzibihi min tafsir mushkili gharibihi. Ta'lif al-Imam al-Faqih al-Lughawi Abil Fadl As-Saljamasi, ya, radhiyallahu anhu. Baik, jadi kitab ini terdiri dari dua kitab, ya. Kitabnya yang menjadi utama At-Talqin fil Fiqhil Maliki lil Qadi Abdul Wahhab, dan juga hasyiyahnya, ya, hasyiyah atas lafaz-lafaz yang dianggap sulit untuk dipahami kebanyakan orang. Fi halli mu'aqqadatit talqin. Mu'aqqadat itu sesuatu yang sulit dipahami, ya. Ma'a man dhafa ila tahdzibihi min tafsir mushkil gharibihi. Atau ringkasnya Tahsil Saljil Yaqin. Tahsil Saljil Yaqin
li Abil Fadl As-Saljamasi. Coba kita lihat dulu gimana bentuk kitabnya ini. Bentuk apa namanya, talqinnya di mana, kemudian hasyiahnya di mana. Ini. Jadi kitab ini bisa dikatakan terdiri dari tiga ini ya, tiga tingkatan ini ya. Pertama, matannya kitab talqin. Ini contohnya nih, matannya kitab talqin ya. Kemudian yang kedua ini kitab tahsir taljil yakin, jadi karangan As-Saljamasi ya. Dan yang di bawah ini adalah sepertinya ini ta'liq ini ya, dari muhakkik ya. Jadi ada tiga nih. Pertama kitab talqin karya Abdul Wahab, Al-Qadhi Abdul Wahab. Kemudian yang kedua hasyiahnya karya As-Saljamasi. Kemudian tahqiqnya ya. Atau ta'liq dari tahqiq. Ta'liq dari muhakkik ya. Catatan kaki dari muhakkik. Man muhakkik hadzal kitab, al-muhakkik hadzal kitab undur fi safhati al-ghilaf ya, tahqiq wa ta'liq al-Syekh al-Faqih Abi Uwais Muhammad ibn Khubzah al-Hasani at-Titwani wa Abil Fadl Badr ibn Abdul Ilah al-Umrani at-Tibahi ya. Dan muhakkik hadzal kitab alimani ya, Syekh Abu Uwais Muhammad Bu Khubzah Al-Hasani atau Syekh At-Titwani wa Syekh Abdul Fadl Badr bin Abdul Ilah Al-Umrani. Ya, ada dua orang yang mentahqiq kitab ini. Tanbih. Nah, sini ada catatan juga yang disebutkan oleh sang muhakkik terhadap kitab ini ya. Apa tanbihnya? Wada'na fi a'la safahat nass kitab at-talqin. Nah, tadi yang saya jelasin ya. Di paling tinggi itu nass kitab at-talqin. Ya, teks dari kitab at-talqin karya Abdul Wahab. Wada'na tahtahu basyarah tahsir taljil yakin. Atau bisa dikatakan sebenarnya kitab ini tahqiq atas dua kitab ya. Kitab yang berjumlah 246 halaman ini tahqiq atas dua kitab. Tahqiq atas kitab At-Talqin karya Syekh Al-Qadhi Abdul Wahab dan kitab hasyiahnya Tahsil Taljil Yakin ya. Tapi walaupun yang jadi pokok kitabnya adalah At-Talqin. Jadi yang pertama adalah At-Talqin, kemudian wada'na tahtahu mubasyarah Tahsil Taljil Yakin. Wa fi asfalis safahat ta'liqatil muhaqqiqain ya. Nah, jadi yang di tengah itu kitab Tahsil Taljil Yakin, sedangkan yang paling bawah adalah ta'liqnya ya, atau catatan kaki dari dua muhakkik ini, yaitu Syekh Muhammad Abu Khubzah dan Syekh Badr ibn Abdul Ilah Al-Umrani ya. Waqad mayyazna fi matn talqin al-ibarat al-mufassarah fi syarah bil launil ahmar ma'a atqabiha. Nah, ini ada warnanya juga nih, tapi nanti kita lihat apakah ada warna yang dimaksud yang menjadi poin yang akan disyarah. Enggak ada di warnanya. Ya, karena mungkin kalau cetakan aslinya ya yang lux bisa jadi ada warnanya. Step ya. Sekali lagi, idzan hadzal kitab mukawwanun min salasati a'mal ya. Al-amal awal min kitab at-talqin li Syekh Al-Qadhi Abdul Wahab wal amal tsani hasyiyatuhu li Syekh Abul Fadl Abu Fadl As-Sajalmasi ya. Summa ba'da zalika a'malu tahqiq ya li Syekh Muhammad Abu Khubzah wa Syekh Badr ibn Abdul Ilah Al-Umrani. Baik, wa nasyir wa kadzalika aqabi li hadzal kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah ya al-muqarrar di Beirut, Lubnan ya. Jadi ini diterbitkan oleh Darul Kutub Ilmiyah yang masyhur ya, Darul Kutub Ilmiyah atau biasa disingkat DKI gitu. Kalau apa namanya terbitan-terbitan yang ditulis dalam bahasa asing ya. Ini al-muqarrar fi Beirut di Lubnan, Lebanon. Baik. Mubasyarah naqra awwalu bayanin li hadzal kitab ba'da bayan an madza an-nuzila fil kitab wa kadzalika at-tab'ah wan nasyir wa at-tab'ah al-ula ya at-tab'ah al-ula nusyira sanah 2004
ya, miladiyah. Baik. Naqra bayan at-tahqiq li hadzal kitab. Qala al-muhaqqiq hafizahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim muqaddimatu tahqiq kitab at-talqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. بدأ المحقق لأعماله التحقيقية بالآية المشهورة حول أهمية تعلم علم الفقه. Undur, hunaka kadzalika muqaddimat tahqiq kitab tahqiq taljil yaqin. Jadi ada dua tahqiq nih. Yang pertama adalah tahqiq kitab at-talqin seperti yang tadi saya katakan di awal. Kedua tahqiq kitab tahqiq taljil yaqin. Nah, kita baca dulu tahqiq dari kitab at-talqinnya. Innallaha subhanahu wa ta'ala ya'muruna bi kulli wuduhin bi an natafaqqaha fi umuri dinina wa an nata'allama syar'a rabbina wa ma yata'allaqu bihi min halalin wa haramin likay yakunu muslimu ala bayyinatin min amri dinihi fala yahudu ma'al qa'idin wa liyatahassanu bi nuril Qur'an wa diya'is sunnatin nabawiyyah fala yazigu ba'da dhalika wa la yazal wal takun ibadatuhu qa'imah 'ala ilmi as-sahih wal takun ibadatuhu qa'imatan 'ala ilmi as-sahih wa ba'idatan 'anil jahli wasyukuki wa wahamil mubtilin. Jadi Sang Muhaqqiq dia memulai dengan menjelaskan ahamiyah thalabul ilmi khususnya dalam bab at-tafaqquh fiddin, dalam bab fikih khususnya, yaitu terkait dengan pentingnya mempelajari ilmu fikih dalam rangka yang mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dari hal yang halal haram, ya, juga bagaimana seorang muslim menjalani agamanya dan tidak terlibat dalam hal-hal yang enggak penting. Fala yakhudhu ma'al qa'idin, ya. Dan juga liyatahassan. Ma mana liyatahassan ya qalibat? Ma mana liyatahassan? Min kalimah al-hisn. Ma mana? Fi al-lugha al-Indonesia. Qalibat? Al-hisn. Ma mana al-hisnu? Hisnul muslim. Hunaka kitab fil azkar. Ya, katabahu Syekh Al-Qahtani. Hisnul Muslim. Apa artinya? Menjaga. Nah, itu dia tahassan. Ya, membentengi, menjaga. Ya. Oh. Hisn benteng. Ya. Binuril Quran. Wa diya'is sunnatin nabawiyah. Fala yazighu ba'da dzalika wa la yazal. Agar tidak melenceng dari jalan Allah. Wal takun walitakuna ibadatuhu qa'imah 'ala ilmi sahih, dan juga agar ibadahnya didasarkan kepada ilmu yang benar. Baik, li'anna al-ibadat la budda laha awalan min al-ilmi biha wa bi arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha wa muhtarazatiha wa mubtilatiha kay takuna sahihatan wa aqidah. Wa innana nuhayyibu bi kulli muslim wa muslimatin an yusari'u ila akhdhil ilmi wa tafaqquh fid din kama amarna rabbuna 'azza wa jalla wa an yushammiru 'an sawa'idihim li tahqiqi akbari qadarin mumkin min al-ulum asy-syar'iyyah wal fiqhiyyah wal aqaidiyyah wa ghairiha khassah bi hadzal asr alladhi kathura fihi al-fasad wa intashara fihi ar-radila wa 'ammat asy-syubuhat bal al-anwa' al-katsira min al-muharramat allati tubdilu Allah 'azza wa jalla wal mu'sif anna al-muslimina yaqa'una fiha min ghairi khaufin min Allah wala khajal. Jadi kitab ini semacam disusun atau ditahqiq ya dalam rangka agar umat Islam kembali kepada agamanya, kembali kepada ajarannya, ya, melalui pengetahuan atas al-ulum asy-syar'iyyah wal fiqhiyah wal aqaidiyah khususnya ya, dalam bab fikih ataupun dalam bab akidah pada masa-masa di mana kita hidup di tengah alladzi kathura fihi al-fasad ya, yang sekarang ini kerusakan di mana-mana, artinya kerusakan beragama, kerusakan akhlak ya, dan juga wa ammatish syubuhat, nah, juga beberapa syubuhat itu hal-hal yang membuat orang kemudian tidak bisa membedakan bainal haqqi wal batil, itu syubhat namanya ya.
Jadi syubhat itu membuat seseorang tertutupi untuk bisa mengetahui kebenaran. Yang hal tersebut merupakan hal-hal yang bisa mendatangkan tubdibullah azza wa jalla, bisa mendatangkan murka Allah. Wal mu'sif annal muslimina yaqauna fiha. Ya, tapi yang lebih menyayangkan lagi umat Islam yang melakukan hal tersebut, yaitu tadi kerusakan beragama ini, tanpa mereka ini ada rasa takut kepada Allah dan malu kepadanya. Ya, min ghairi khaufin minallahi wala fajal wala haya min dinihim. Ya, artinya kalau ada orang bermaksiat tapi dia masih merasa maksiat itu adalah perbuatan haram yang malu dia lakukan gitu ya. Ya itu tentunya masih ada semacam dorongan iman untuk dia taubat. Ya, karena dia bisa jadi masih ada hati kecilnya yang kemudian menjaganya. Karena Nabi kan mengatakan istaqi qalbak, ya. Hati itu bisa membuat orang juga bisa merenungi bahwa perbuatannya itu salah gitu. Tapi yang jadi kekhawatiran adalah ketika hatinya ini kemudian sudah menjadi hitam, rona ala qulubihim, ya. Sudah menjadi hitam yang kemudian tidak bisa lagi berfungsi untuk mengingatkannya, untuk bisa malu dalam melakukan kemaksiatan, bahkan bisa jadi bangga dengan maksiat itu. Nah, ini yang jadi persoalan yang besar ya. Ya bukan hanya dia bermaksiat tapi bangga dengan maksiatnya. Al-mujahir bil maksiyah, orang yang biasanya menampakkan kemaksiatannya itu dengan kebanggaannya. Nah, maka tentu salah satu poin yang menjadi penting ya dalam kondisi seperti ini untuk dikedepankan adalah al-ilm, karena ilmulah yang akhirnya menjadi nur, yang menjadi cahaya untuk kemudian membuat manusia kembali kepada Allah. Wa wajibu kulli muslim wa muslimatin an yatafaqqaha fi dinihi wa ya'lama syar'a rabbih, thumma ba'da dzalika yanshuru hadha ilma ad-dini fi jamil awsatil muslimah, ya, min fi jamil awsatil muslimah allana au la'allana, ini maksudnya allana itu mungkin dikatakan la'allana nakunu mimman syarrafahumullah subhanahu bihamdi risalati ila nasi innahu sami'un mujibud du'a. Nah, ini mukaddimah dari sang muhakkik ya, intinya semacam memberikan motivasi lah untuk kita belajar khususnya dalam bab ilmu fikih ya, karena itu merupakan rambu-rambu aturan untuk kita bisa menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan karena itulah ilmu ini ya mesti disebarkan. Baik, ini muhakkik dari kitab At-Talqin ya. Sekarang kita lihat muhakkik dari kitab Tahsil Taljil Yaqin. Muqaddimatul muhakkik ya dari tahqiq kitab Tahsil Taljil Yaqin. Baik, qala muhaqqiqu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi al-athharil mayamin wa ashabihi al-udul ajma'in. Ya, amma ba'd. Faqad ihtamma kullu sinfin min al-ulama'i bil bayani wal kashfi an mubahamin wa ghamidil alfadhi an mubahami wa ghamidil alfadhi bi'tibariha mafatihul ulum. Nah, ini beliau menjelaskan dulu posisi ada sebagian ulama ya yang memang semacam memiliki kecenderungan untuk menjelaskan hal-hal yang ghamid atau mubaham, hal-hal yang masih samar dalam suatu lafaz yang berfungsi layaknya sebagai mafatihul ilm ya, sebagai kunci untuk kita memasuki suatu ilmu. Jadi kitab-kitab yang disebut syarah atau hasyiyah itu fungsinya adalah semacam mafatih, semacam kunci untuk kita memahami matan yang menjadi induk dari kitab yang sedang dibahas gitu ya. Nah, ini salah satu fungsi dari kitab asy-syarah wal hasyiyah. Al-lughawiyun sannafu gharibal lughah. Nah, di antaranya misalnya seperti para ahli bahasa yang secara khusus menyusun kitab-kitab terkait dengan syarah gharibil lughah. Gharibil lughah. Kayak Abi Ubaidah, Ma'mar ibn al-Muthanna, wa Abi Ali al-Qali ya. Begitu juga dengan kalangan muhadditsun yang menjelaskan kitab-kitab atau menjelaskan terkait dengan lafaz-lafaz hadis yang gharib, Al-Khattabi, wa Ibnu Qutaibah, wa Ibnu al-Athir. Nah, ini yang masyhur ini kitab Ibnu al-Athir. Ada yang tahu nggak kitab Imam Ibnu al-Athir yang menjelaskan tentang gharibul hadis? Kitab Imam Ibnu al-Athir yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz teks hadis yang dianggap gharib, yang biasa jarang digunakan dalam percakapan. Ini kalian kalau nulis skripsi juga mesti tahu referensi buku-buku yang seperti ini ya. Ada gharibul Quran, ada gharibul hadis ya. Baik, ada yang tahu nggak kalau kitabnya Imam Ibnu Athir? Ini kalian rujuk nih kalau menjelaskan hadis Nabi. Ya akhwat, ya talibat. Nah?
Nggak tahu? Belum tahu. Nah, ini harus tahu nih. Kalau di ilmu Quran apa? Gharibul Quran. Kitab yang secara khusus menjelaskan lafaz gharib dalam Al-Quran. Kalau kalian nulis skripsi tentang tafsir kan harus tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau untuk Al-Quran, Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Quran. Man, mu'alif hadal kitab. Ar-Raghib Al-Asfahani. Hah? Man? Ar-Raghib Al-Asfahani bukan? Raghib Al-Asfahani. Ya. Nah, itu kalau Gharibul Quran. Tapi kalau Gharibul Hadis ini, diantaranya Imam Ibnul Athir. Ya. Nama kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ya. Jadi ini termasuk karya yang mesti diketahui untuk mengetahui makna dari lafaz-lafaz gharib. Ya sebenarnya sih tidak mesti juga ke kitab ini, ya ada juga kitab yang lain gitu. Tapi ini termasuk kitab yang masyhur. Termasuk ma'ajim, ya qawamis, ya kamus-kamus bahasa Arab juga bisa dirujuk ya. Taib idhafah ila fuqaha, ya di samping kalangan muhaddisun juga ada kalangan fuqaha yang secara khusus menjelaskan ma'ani alfaz yang secara khusus memiliki mustalah khassah fi ilmi al-fiqh ya alladzina ma tawanu fi khidmati ilmi min khilal kutubihi al-madhhabiyyah ya wa sa'adkuru namadhi min dzalika. Nah, ini beberapa contoh yang disebutkan oleh muhaqqiq kitab-kitab yang ditulis untuk menjelaskan alfaz gharibah ya di dalam kitab-kitab fikih, dan 4 mazhab itu rata-rata punya ya, artinya ada kitab-kitab yang seperti ini. Al-Madzhabul Hanafi ya Thalabatut Thalabah Linajmuddin Ibn Hafiz An-Nasafi. Al-Mughrab ya atau Al-Mugharrab mungkin Tartibil Mu'rab ya lil Makhrazi ya. Baik, kemudian dalam mazhab Maliki Syarah Muskil Al-Mudawwana li Ibni Abi Zamanain Al-Mirri Al-Biri ya. Ini Al-Mudawwana kitabnya Imam Sahnun yang dikumpulkan dari fatwa pendapat-pendapat Imam Malik bin Anas ya. Juz'un fi basti al-Qadhi al-Mudawwanah li Abdul Haqqi ibn Muhammad ibn Harun as-Sahmi al-Qurashi. Kemudian Syarah Gharib al-Risalah li Abi Bakar ibn al-Arabi al-Mu'afiri. Ini Ar-Risalah dalam mazhab Maliki ya, bukan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Lughatul Mukhtasar li Izzuddin ibn Abdissalam. Syarah Gharib al-Risalah li Abi Abdullah Muhammad ibn Mansur ibn Himayah al-Maghrawi. Tahsil Taljil Yaqin bihalli mu'aqqadat at-talqin li Abul Fadl as-Saljamasi wa huwa kitabuna hadha ya. Kemudian Abul Fadl as-Saljamasi juga menulis kitab Syarah Gharib al-Risalah ya. Lalu Syarah Gharib Mukhtasar Khalil li Ali ibn Muhammad al-Jazuli al-Hamidi. Nah, baik. Ini beberapa kitab dalam mazhab Maliki yang disusun untuk menjelaskan alfaz gharibah dalam karya-karya fikih. Dalam mazhab Syafi'i, Az-Zahir fi Gharibi Al-Fadh Asy-Syafi'i lil Azhari. Ya, wa huwa awwalu kitabin fi hadzal bab. Nah, ini salah satu informasi penting nih. Ya, talibat. Jadi kalau misalnya ya, kalian misalnya membuat satu pertanyaan bisa untuk teka-teki atau untuk acara cerdas cermat gitu ya. Apa ya, ilmu ya, ilmu sangat penting juga. Kitab yang pertama, awwalu kitabin ya, kitab pertama yang disusun dalam rangka menjelaskan al-qad gharibah fi ilmi al-fiqh. Nah, itu disusun dalam mazhab Syafi'i yaitu oleh Al-Azhari al-Mutawaffar fil qarni ar-rabi' ya al-Hijri, yang dia menulis kitab Az-Zahir fi Gharibi al-Fadh Syafi'i. Nah, ini kata sang muhaqqiq adalah kitab pertama yang disusun dalam sejarah terkait dengan ilmu Syarah Gharibi al-Fadh al-Fiqhi ya. Nah, ini kitabnya Syekh Al-Azhari. Baik, cuma dalam mazhab Syafi'i yang lain Al-Musta'dzab fi Syarh Gharibi al-Muhadzab li Muhammad ibn Ahmad ibn Battal al-Yamani. Al-Mughni fil Inba' an Gharibi al-Muhadzab wal Asma' li Ibn Batish. Hilyatul Fuqaha li Ibn Faris. Tahdzibul Asma' wal Lughat. Nah, ini masyhur nih kalau dalam mazhab Syafi'i. Tahdzibul Asma' wal Lughat lin Nawawi. Syarah Gharib at-Tanbih lin Nawawi. Kitab fi Mustaghrabi al-Fadh al-Muhazzab ya li Muhammad ibn Ali ibn Abi Ali al-Qal'i.
Al-Misbahul Munir fi Gharib Syarhil Kabir Al-Rafi'i li Ahmad ibn Muhammad ibn Ali Al-Muqri Al-Fayumi. Nah, ini juga kitab yang masyhur ini ya. Nah, karena menjelaskan lafaz yang gharib dalam kitab Asy-Syarhil Kabir Al-Rafi'i. Ini juga kitabnya masyhur sekali. Baik. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Baik, dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali misalnya al-matla ala abwabil atau al-mutalli ala abwabil muqni, ya, al-mutalli ala abwabil muqni li Syamsuddin Muhammad ibn Abil Fatah ibn Abil Fadl al-Ba'li an-Nahwi, ya. Nah, ini apa namanya, kitab dalam mazhab Hambali. Ini kita masih membaca tahqiq atas hasyiahnya ya, atau bukan tahqiq, muqaddimatul muhaqqiq atas hasyiahnya, yaitu kitab Tahsil Taljil Yaqin tadi. Nah, ini kita belum lanjut lagi baca kitab muqaddimah dari muhaqqiq kitab Talqin. Walamma kana al-madbu' min hadhihi al-kutub an-nazar atau an-nazar al-qalil khususan binisbati lil madhhab al-maliki kuntu bi khidmati kitabi Abil Fadl As-Saljamasi wa qad tamattu fi amali ala nuskhati syekhina al-faqih al-lughawi Muhammad Bukhubzah hafizallahu alladhi ahya an-nuskha bi khattihi al-jamil wa tashihatihi al-munifah ba'da ma kanat an-nuskha al-asliyah fi halatin sayyi'ah wa sayati wasfuha min qibali syekh fi safahatil qadimah. Baik. Wal muallif, jadi ini Syekh berarti tadi yang kedua yaitu Syekh Badr ya, Badr ibn Abdul Ilah al-Umrani. Ini mengatakan setelah beliau menjelaskan beberapa kitab 4 mazhab yang merupakan kitab-kitab yang menjelaskan gharib al-fadil fiqhi dalam mazhabnya masing-masing, beliau mengatakan karena sangat sedikitnya, minimnya kitab ya, dalam mazhab Maliki khususnya yang menjelaskan tentang al-fadl itu tadi, maka beliau kemudian melakukan tahqiq atas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fadl As-Saljamasi. Nah, yang mana kitab ini beliau ambil dari nuskhah yang ditulis tangan oleh pentahqiq kitab At-Talqin, yaitu Syekh Muhammad Bukhubzah. Ya. Nah, jadi kitab At-Talqin yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Bukhubzah itu beliau menulis tangan kitab As-Saljamasi ini tadi ya. Nah, kemudian kitab yang ditulis tangan oleh beliau ini tadi ditahqiq oleh Syekh apa tadi saya namanya Badr ibn Abdillah al-Umrani gitu ya. Maka kemudian sang pentahqiq ini atau sang pentahqiq kitab Talqin sekaligus kitab Tahsil Taljil Yaqin itu seakan-akan dua ulama ini. Atau bisa kita katakan sebenarnya yang mentahqiq kitab Talqin, yang mentahqiq kitab At-Talqin karya Syekh Abdul Wahab ya, Al-Qadhi Abdul Wahab itu sebenarnya adalah Syekh Muhammad Bukhubzah ya, At-Tatwani. Nah, sedangkan yang mentahqiq kitab Tahsil Taljil Yaqin itu adalah Syekh Badr bin Abdul Ilah al-Umrani. Jadi ini sebenarnya kitab yang masih terkait antara matan dengan hasyiah, tapi yang mentahqiq adalah masing-masing ya. Artinya mentalqiq itu si fulan, kemudian hasyiahnya juga si fulan. Tapi kemudian oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah ini digabungkan karena antara kitab talqin dan hasyiah jelas itu terkait, dan yang kedua sang muhaqqiqnya juga dimasukkan di dalam terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah ini. Baik. Nah, jadi tapi di sisi yang lain Syekh Badr ibn Abdul Ilah ini beliau melakukan tahqiqnya itu dipandu melalui nuskhah ya, nuskhah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Bukhubzah. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi kepada penjelasan atas muqaddimatu tahqiq kitab At-Talqin, nah, kita baca dulu di sini wal muallif huwa Abul Fadl As-Saljamasi. Beliau sudah mulai masuk kepada penjelasan dari tokohnya ya, yaitu siapa yang dimaksud dengan Abul Fadl As-Saljamasi. Tapi sebelum kita masuk kepada biografi Abul Fadl As-Saljamasi, tentu kita mesti mendahulukan dulu biografi dari Syekh Al-Qadhi Abdul Wahab ya. Tapi bukan Al-Qadhi Abdul Wahab, ini malah Imam Malik bin Anas. Jadi nggak masalah. Kita baca juga ya Tarjamatul Imam Malik karena ini adalah pendiri mazhabnya, yaitu mazhab Malik ibn Anas. Nah, setelah Syekh
setelah Syekh Abu Khubzah ya At-Tutwani memberikan semacam mukaddimah dalam tahqiq kitab talqinnya ini ya atas urgensi belajar ilmu fikih, beliau kemudian melanjutkan dengan menulis Tarjamatul Imam Malik ya, biografi dari Imam Malik, pendiri mazhab Maliki yang merupakan mazhab yang dianut oleh sang penulis kitab yaitu Al-Qadhi Abdul Wahhab. Huwa Malik ibn Anas ibn Malik wulida fi syamalil Madinatil Munawwarah fi makan ismuhu Zul Marwah, thumma intaqala minhu ma'a walidihi ila dhahiyatin tab'udu milaini 'anil Madinah wa ismu hadhihi ad-dhahiyah al-Aqib, wa kana wiladatuhu sanatu 93 lil hijrah. Nah, ini terkait dengan informasi Imam Malik bin Anas. Malik ibn Anas ibn Malik ya, yang merupakan penduduk atau asli dari wilayah utara Madinah ya. Dan beliau ini tinggal sekitar 2 mil dari kota Madinah di wilayah namanya Al-Aqib. Lahir pada tahun berapa? 90 Salatin wa Tas'ina Hijrah, 93 Hijrah ya. Baik. Wasababani ini lanjutannya mana nih? Baik. Nah, wasababani tsnani kana kafilaini ya, ini masih terkait dengan biografi Imam Malik. 2 sebab yang menjadikan Imam Malik ini ya memiliki keutamaan dalam ilmu ya. Fi tafawuqil Imam Malik wa kisabihi li hadhil ulum intishari saytihi fil afaq wa ja'lihi min kibar ulama wa sahibi madhhabin 'azim wa hadzani sababani huma. Nah, ini 2 sebab utama kenapa Imam Malik memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu syariah. Ya, al-usra al-alimah as-salihah wal mujtama' al-imani fil Madinatil Munawwarah. Ya, keluarga yang soleh dan juga lingkungan yang baik karena beliau tinggal di kota Madinah. Baik, ini tafsir kita baca lagi. Fa birrahmi min anna walidahu Anasan kana nabbalan yasna'un nibal fa innahu ma'a dzalika kana sahibu ilmin wa hadis. Wa huwa wahidun mimman rawa anhum al-imam. Nah, meskipun sebenarnya ayahnya Imam Malik yang bernama Anas bin Malik ini bukan Anas bin Malik sahabat ya. Jadi Imam Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi, ayahnya itu Anas bin Malik, bukan Anas bin Malik yang terkenal sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis ya. Tapi ini Anas bin Malik yang lain, karena banyak orang yang kemudian salah menyimpulkan ini. Walaupun namanya sama Anas bin Malik, tapi ini Anas bin Malik yang lain. Dan juga dari sisi umur, waktu mungkin juga sangat dekat dengan para sahabat. Ya, jadi meskipun Anas bin Malik ayahnya itu bukanlah seorang ulama besar, ya, tapi beliau juga memiliki beberapa riwayat hadis dan bahkan menjadi salah satu sumber riwayat hadis dari Imam Malik bin Anas. Wa ummuhu wa hiya Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman ibn Syarik al-Arabiyyah al-Azdiyah allati kanat tahrisu ashadda hirsiha ala ikhtiyar at-tariq as-sawi li baniha tariq al-ilmi wal manhaj al-ulama khassa wa anna Malikan wa fiqhun kana yarghabu fil ghina li'annahu masdar al-tharwa wal mal. Walakin al-um as-salihah wal aqila wal murabbiyah ma kana litatruka ibnaha liyansarif 'an ilmi wal jadd ila al-abati wal lahwi. Saat itu Imam Malik punya kecenderungan sebagaimana anak-anak yang saat itu mencari nafkah untuk sebagai ghina ya, sebagai penyanyi pada masa itu, tapi kemudian ibunya mengarahkannya untuk lebih fokus kepada ilmu ya. Fawajjahathu tawji' as-sahih wa lidzalika yaqul Imam Malik nasya'tu wa ana gulam fa'ajabani al-akhdha minal mughannin. Ya, ini kata Imam Malik, dulu aku waktu kecil suka kepada para penyanyi gitu ya. Faqalat ummi ya bunayya innal mughanni idza kana qabihul wajh lima yutafat ila ghinaihi. Pada al-ghina watlub al-fikr. Maka tapi ibunya kemudian mengalihkannya untuk fokus pada fikih saja ya. Fataraqtul mughannin wa tabahtu al-fuqaha fa balaghallahu bihi ma tara. Jadi ini cerita Imam Malik pada masa kecilnya. Baik, ini kalian baca aja selanjutnya ya, khususnya yang menulis bahas ini masih terkait dengan Imam Malik bin Anas. Kita belum melihat informasi terkait dengan Syekh Abdul Wahhab. Nah, baru di sini Tarjamatul Mu'allif ya. Yang dimaksud mu'allif ini adalah Al-Qadhi Abdul Wahhab ya. Huwal Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahhab ibn Ali ibn Nasr ibn Ahmad ibn Husain ibn Hari ibn Malik ibn Tauq As-Ta'labi Al-Baghdadi, orang Baghdad, Irak ya. Wulida yaumul khamis as-sab'i min Syawal sanata 62 wa 300 di Baghdad. Wa tufiya lailata itsnain ar-rabi' 'ashara min Safar sanata 22 wa 400 bi Misr.
lahir di Baghdad, kemudian wafatnya di Mesir. Wa kana abuhu min a'yani syuhuril mu'addalin di Baghdad. Wa kana akuhu Abdul Hasan Muhammad adiban fadilan dzakal khatib fi tarikh Baghdad. Nah, ini cerita masa kecilnya. Kita ini waktunya sudah mau habis. Kalian baca saja terjemahan mu'allif ya, ini cukup panjang. Intinya tahqiq kitab ini oleh sang muhakkik yaitu Asy-Syaikh Bu Humzah ya atau Tuani. Setelah beliau menyebut muqaddimah, beliau menyebut tarjamatul Imam Malik, kemudian tarjamatul mualliful kitab Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahhab Ibn Ali ya. Nah, setelah itu ya seperti biasa menjelaskan beberapa informasi terkait dengan Abdul Qadhi Al-Qadhi Abdul Wahhab ya, dan menutupnya tanpa ada tambahan lagi. Jadi langsung kepada ya beliau sampai mana di terakhir ini? Sampai ini enggak illa an tariqin mana lagi nih? Fasl Sultan ini masih terkait dengan Syekh Al-Qadhi. Badan kita bahas. Terakhir berarti sampai sini, sampai terkait dengan informasi kamayat urus saya berdiba al-muzahab tasaniful mu'allim wa kitab. Ini sampai sini penjelasan dari biografi Al-Qadhi Abdul Wahhab. Jadi tidak ada tambahan lain. Nah, baru kemudian kita lihat lagi tahqiq dari kitab Tahsil ya. Tahqiq dari kitab Tahsil Taljil Yaqin ya, karya Syekh Al-Jamati. Jadi setelah dijelaskan beberapa kitab yang menginformasikan metode dalam penulisan syarah gharib ya, alfaz fikih. Nah, baru kemudian masuk kepada informasi terkait Syekh As-Sajalmati. Mana tadi? Wal muallif huwa Abdul Fadl As-Sajalmasi. Ya, hadza ma na'rifu min ismi. Wa hakadha dzakarahu kullu min tilmizihi Abi Umran Musa Az-Zanati fi risalatihi Intiqal Mahal min mahallin ila mahal. Wa rasmuki fi kitab Maslak Kitabin. Ini nama Abdul Fadl As-Sajalmasi, cukup yang dikenal seperti ini. Ya, mu'allafatuhu la na'rifu minha illa thalatha. Di antaranya adalah Tahsil Taljil Yaqin ya bihalli mu'aqqadati talqin. Baik, kemudian beberapa kitab yang lain baru diinformasikan hanya terkait kitabnya. Hadza kullu ma na'lam 'anil rajul. Ini orang ulama yang enggak terlalu banyak informasi terkaitnya ya. War rajulu ayah fil ilmi wal hifzi kama yaluhu min kitabi hadza. Wala ajab an yakuna kadzalika fakam akhrajat saljamasah min amsalilahu. Wah, ini wilayahnya saljamasah, beberapa ulama yang lahir dari wilayah ini masyhur sebagai ulama ya. Wa ba'duhum mazkur fi kutub at-tarajum wal ba'du akhar ma zala lam yu'raf ba'du fa ya habaza law yatasadda ba'du ahli ilmi min tilkal bilad bi jami' alamiha hatta takunu mutasayyira lil bahithin. Jadi wilayah Saljamasa ini dikenal sebagai wilayah yang beberapa ulama lahir dari sini ya, walaupun sangat sedikit informasi terkait dengan orang-orang yang kemudian disebutkan kepada wilayah ini ya. Misalnya artinya ini beliau berharap ya kalau ada seorang bahis ya yang menulis kitab terkait dengan tokoh-tokoh yang lahir dari wilayah ini. Ini sedikit tentang beliau. Kemudian kepada qama ba'dul bahisin bi jam'i kitab Ansal Jamasah. Nah, ini masih terkait dengan sampai sini ya, ini masih terkait dengan Syekh As-Saljamasi. Nah, sekarang kita tutup dengan tahqiqnya ya, apa yang dilakukan oleh muhakkik. Nah, ini ya bahisah yang menulis kitab atau mereview kitab ini. Nah, di sini pada poin inilah baru kemudian kita mendapati tahqiq amali atau tahqiq dari sang muhakkik ya. Wa amali fi hadzal kitab tumathilu fi tasnih wa dhabt thumma al-azmu wa takhrij ghaliban ila ma taratu ilaihi min bayanin wa syarhi li ba'd amsali fi nadir. Nah, jadi amali maksudnya amali tahqiq di sini adalah dalam rangka tasnih dan dhabt ya, untuk memastikan teksnya itu sesuai dengan yang ditulis oleh sang muallif ya, dan juga melakukan takhrij ya dalam beberapa masalah. Wala yaqutuni an udzakira ma anaituhu min ta'abin fi khidmati hadzal kitab wa dzalika li amrayn.
Nah, kemudian yang menjadi tantangan dari sang pentahqiq kitab di sini yang membuat kesulitannya untuk melakukan tahqiq adalah roda atul maktub ya, karena sangat buruknya tulisan yang ada di manuskrip ya. Jadi tulisan tangan yang ada di manuskrip itu sangat jelek gitu ya. Min jihati tahrif wa tashif. Bisa jadi karena sebab adanya perubahan-perubahan. Nah, ini yang membuat kemudian agak sulit melakukan tahqiq. Kemudian jullu i'timadi asna'al amal kana ala nusqataini musawwarataini min nusqati syaikhina allati la yadri aina masiruha. Ya, al-ula minhuma dimna majmu' wa taswiruha jayyid lakin jullu tashihat wa ta'rifat syekh batarat min tarfil musfir wa thaniya mufrada lakin taswiruha radi wa ba'du ta'rifatiha aidan mabtura. Ya, intinya ini beberapa nuskha yang dia jadikan rujukan memang dianggap sulit lah dibaca dan juga la yadri aina masiruha. Ya, ini maksudnya tidak jelas statusnya itu ya, dari mana sumber dan seterusnya. Baik, famin ajli hadza ana itu ya, ana itu min jihatain, min jihati tasih wa dhabtul asal wa min jihati inqat ta'liqati syaikhina. Alhamdulillah wafaqtu. Nah, karena itulah dua hal yang beliau menjadikan fokus ya, tasih dan dhabtul asal, memperbaiki sumber dari kitab Talqin dan Taljul Yaqin tadi, dan juga inqad ta'liqat syaikhina ya. Artinya inqad itu menyelamatkan, maksudnya menyelamatkan dengan cara memberikan ta'liq ya, memberikan catatan kaki. Walhamdulillah wafaqtu fi kulli jihatain min khilal ar-ruju' ila masadir wal ma'ajib al-lughawiyyah thumma ar-ruju' ila syai' ahyanan qasda faqti ma ta'ma alayya min khatih wa ahmadullah azza wa jalla aidan ya bi anni hadaitu masyarakati syekhina fi hadha amal amalan fil istifade min khibrati wa tajribatihi id huwa min qawmin alladziina la yashfa musyaraku fi hadha bab aqulu hadha bisidqin wa kadzalika nahsabuhu wa la nuzakki 'ala allahi ahada. Jadi ini yang mendominasi ya, pentahqiq ini Syekh Abdul Fadl Badar bin Abdillah Al-Umrani ya, khususnya untuk tahqiq kitab At-Tahsil tadi. Nah, ini beberapa musawwar ya atas kitab At-Talqin dan kitab Tahsil Taljil Yaqin. Kalau yang ini adalah maksud dari kitab Tahsil Taljil Yaqin. Ya. Maksudnya seperti ini. Kemudian kalau ini kitab Tahsil Taljil Yaqin juga maksudnya. Nah, ini maksud kitab Taljil Yaqin. Enggak ada ya, kitab Al-Yaqinnya enggak ada nih. Lalu kemudian setelah itu baru masuk kepada kitab Talqinnya, ini kitab Talqin, ini kitab Tahsil Taljil Yaqin. Ya, lalu di bawahnya kalau ada kemudian catatan kaki seperti ini ta'liq dari muhaqqiq. Ya. Baik, ya thalibat naktafi huna, dan sebenarnya tidak terlalu banyak ya informasi terkait dengan kitab ini. Nah, juga bisa kita lihat di Fihris. Nah, ini daftar isi terkait dengan tahqiqnya. Nah, lalu kemudian masuk kepada bab-bab fikih dari bab toharoh sampai sholat, zakat, puasa, sampai jihad. Nah, ini cukup lengkap ini ya, dari bab toharoh, bab jihad, bab nikah, bab sholat, buyut, berbeli, ijarah. Nah, ini cukup lengkap kajian kitab fikihnya. Ya, hudud mencakup 4 bab dalam ilmu fikih, ibadat, munakahat, jinayat, dan muamalat. Ya, semuanya masuk dalam kitab ini. Walaupun ya ini kitab matan ya, maka tidak terlalu tebal, 246 halaman. Baik, ya talibat naktafi huna ya, siapkan reviewnya khususnya bagi yang bertugas untuk mereview kitab ini, dan kita cukupkan di sini karena udah jam 10, kalian udah mulai persiapan untuk mata kuliah yang lain. Qabla an nahtatim hal hunaka soal, sebelum kita tutup ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ya Ustaz, Afwan. Betul. Ustaz, ini berarti 2 kitab yang dijadiin satu gitu Ustaz? Iya, kitab Talqin dan hasyiahnya. Dan dua-duanya kitab yang ditahqiq. Berarti pentahqiqnya ada 2 atau hanya 1 Ustaz? Pentahqiqnya ada 2. Ya, pentahqiq kitab Talqinnya sendiri yaitu Syekh Bukhubzah, yang nama yang pertama At-Tutwani. Kemudian kitab Tahsil Taljil Yaqin, pentahqiqnya adalah Syekh siapa tadi? Syekh Badar bin Abdulillah Al-Umrani. Nah, ini ya. Nah, tahqiqnya ada 2 orang nih ya. Kalau yang pertama ini adalah kitab Talqin. Nah, sedangkan yang kedua ini kitab
tahsil taljil yakin. Ya. Nah, makanya di muqaddimahnya tadi juga ada dua, ada muqaddimah dari Syekh At-Tutwani, Syekh Bukhubzah. Nah, ini tahqiq dari Syekh Bukhubzah, muqaddimah dari Syekh Bukhubzah. Sedangkan kalau ini muqaddimah dari Syekh siapa? Syekh Badr bin Badr. Abdillah Al-Umrani. Ya, jadi ini ada Berarti dua. Ya. berarti langkah-langkah untuk mentahqiq kitab ini ada 2 atau 1, Ustaz? Atau jadi 1? Kalau kita lihat dari keterangannya sih sebenarnya ini penjelasan tentang langkah-langkah tahqiq hanya dijelaskan oleh Syekh Badr bin Abdul Ilah, ya. Jadi ini tidak kita temukan bagaimana Syekh Syekh Bukhubzah dari Muhammad Bukhubzah melakukan tahqiq, itu tidak kita temukan dalam keterangan buku ini. Jadi ini misalnya dari sini ya. Nah, dari halaman berapa nih? Dari halaman 9 ya. Dari halaman 9 wa amali. Nah, ini penjelasan apa yang menulis ini adalah Syekh siapa? Badr. Syekh Badr, ya, Syekh Badr bin Abdillah. Jadi kita hanya menemukan bahwa proses tahqiqnya hanya dilakukan oleh Syekh Badr. Ya, karena rupanya juga kitab talqin yang ditulis oleh kitab talqin yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Bukhubzah itu juga ditulis ulang gitu ya, ditahqiq ulang maksudnya, ditahqiq ulang oleh Syekh Badr. Gitu. Ya, karena Syekh Muhammad Bukhubzah ini memang mentahqiq itu, tapi menurut Syekh Badr tahqiqnya ini masih kurang sempurna. Jadi sebenarnya sih bisa dikatakan pentahqiq utamanya, ya pentahqiq utama dari kitab ini adalah, dan dua kitab yang digabungkan oleh penerbit Darul Kutub ini adalah Syekh Badr bin Abdul Ilah Al-Umrani. Itu pentahqiq utama, ya. Hanya saja tetap nama Syekh Muhammad Bukhubzah dimasukkan karena beliau termasuk pentahqiq awal dari kitab At-Talqin. Ya, paham deh? Berarti ini semua yang mentahqiq aslinya Syekh Badr, Ustaz. Ya, pentahqiq utama ya, bukan semuanya, pentahqiq utama gitu. Pentahqiq utama. Jadi beliau membaca ulang juga tahqiq dari Syekh Muhammad Bukhubzah. Ya. Dan beliau memberikan mungkin ini sederhananya begini ya. Sederhananya yang memberikan catatan kaki ini ya. Ini kan ada catatan kaki di bawah ini kan. Kan di sini ada 3 baris ya. Di dalam kitab ini ada 3 baris. Nah, yang memberikan catatan kaki ini bisa dikatakan semuanya adalah Syekh Badr. Ya. Jadi bisa jadi catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Badr ini juga dalam rangka untuk meluruskan nah ini kan nih, misalnya ini kan kitab talqin ya. Ini kitab talqin yang ditahqiq oleh Syekh tadi Syekh Muhammad Bukhubzah. Tapi diberikan catatan kaki 145, 147, 148. Nah, ini yang memberikan catatan kaki ini adalah siapa? Syekh Badr. Nah, ini ya, yang di sini. Berarti seakan beliau juga memberikan tahqiq juga sebenarnya atas. Jadi beliau memberikan tahqiq atas tahqiqnya Syekh Muhammad Bukhubzah. Gitu. Jadi ya tadi bisa dikatakan pentahqiq utamanya. Saya menyebutnya pentahqiq utama saja, bukan semuanya ditahqiq oleh Syekh Syekh Badr ya, karena kitab talqinnya sudah ditahqiq gitu ya. Tapi juga ditahqiq ulang, walaupun tahqiq utamanya juga sudah dilakukan. Baik. Sempurna? Tahu visual akhir? Atau masih belum jelas? Khususnya yang bertugas nih. Ya, Ustaz, berarti ini kenapa digabungin jadi 1, Ustaz, kitab? Nah, kenapa digabungkan? Ya karena dua-duanya terkait. Ya. Jadi kitab talqin itu kitab utamanya, kitab fikihnya yang jadi matan, ya. Nah, kitab tahsil taljil yakin kenapa digabungkan juga? Karena ya dia hasyiah atas kitab talqin gitu ya. Jadi artinya begini ya, kadang ya, bukan kadang, malah seringkali muhakkik kitab itu dalam melakukan tahqiq itu tidak hanya berpandukan kepada maktub, tidak hanya berpandukan kepada manuskrip kitab, tapi mereka juga berpandukan kepada syarah atau hasyiah. Karena biasanya hasyiah dan syarah itu kan pasti memasukkan isi dari kitab kan? Ya enggak? Nah, jadi ketika misalnya terjadi ketimpangan, ketika terjadi ketidaksamaan antara teks matan dengan syarahnya, nah disitulah bisa ada informasi baru untuk dilakukan cek gitu kan terhadap kebenaran maksudnya. Makanya ketika Syekh Badr ini kemudian mentahqiq kitab Tahsil Taljil Yakin, itu juga dalam rangka sebenarnya mentahqiq ulang kitab Talqin gitu. Otomatis ya tentunya kitab tahsilnya juga akan dimasukkan sebagai
sebagai hal yang untuk meng-cross check ya terkait dengan sahih kitab talqin. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada yang menerbitkan kitab talqin sendiri, ada juga. Ya karena kalau misalnya sekedar untuk baca kitab talqin saja ya bisa juga gitu ya. Tapi ya yang kita dapati di sini terbitan dari Darul Kutub ya kitab talqin juga dimasukkan di dalamnya kitab hasyiahnya. Ya dan dua-duanya adalah kitab yang muhaqqaq ya. Jadi secara tidak langsung kitab ini kita mendapati dua kitab yang ditahqiq. Baik, jadi seperti matan takrib lah yang kalian pelajari dalam ilmu fikih gitu kan. Itu ya, di dalamnya kadang bisa ada dua syarah sekaligus hasyiah, bahkan bisa 4. Ya, jadi dalam satu kitab fikih itu kadang bisa jadi 4 baris ya, ada kitab matannya, kedua syarahnya, ketiga hasyiahnya, keempat taklifnya gitu. Nah, itu kadang yang membuat kebingungan ini para thalib ya ketika membaca kitab yang seperti ini. Dan ketika ingin menjadikan referensi atau rujukan ya, karena nanti bisa jadi salah, malah yang dirujuk taklifnya tapi yang dinisbatkan malah matannya. Nah, ini kan maka harus ada keterampilan untuk membedakan ya beberapa kitab ini. Baik, Femtuna ya thalibat ya, agar bisa mudah membedakan tentu tadarrub ya, agar bisa mudah membedakan tentu harus banyak latihan-latihan membaca, membuka-buka kitab-kitab yang seperti ini agar terbiasa untuk bisa membedakannya. Ya, alhamdulillah kita hanya bisa mendapatkan lewat PDF, tapi itu sudah bagus lah. Ya, kalau untuk dapat hasil aslinya ya agak sulit. Baik, nakafihuna ya thalibat, atau ada pertanyaan lain atau kita cukupkan? Ini kalian jam 10:20 sudah mulai kuliah lagi ya? Cukup? Ya, Ustaz, cukup. Baik, Ra'isatul Fasal la tansayna ya. Terhadir itu ada yang panas-panasan itu kan, kami belanja. Baik, naktafiuna wa naktatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini nggak direkam ya ikhwan, nggak di apa tadi kan ada informasi dari idarah ya, tidak di live-kan di YouTube, tapi saya rekam ini ya. Kalian perlu nggak ini rekamannya? Perlu, Ustaz. Nanti gini maksud saya, rekamannya ini biar tidak terlalu berat kalian download. Nanti saya punya akun YouTube. Ya, rekamannya nanti saya masukkan ke dalam akun saya. Setelah itu nanti saya share linknya nanti ke grup. Ya, intinya kalau ada persoalan dengan tidak bisa direkam via YouTube-nya Idaroh ya, YouTube-nya kampus, nanti ya alternatifnya rekamannya nih tadi saya antisipasi dengan rekaman, nanti kalian bisa lihat di YouTube saya. Baik, ya. Insyaallah. Ya tapi nggak bisa cepat, ini perlu dimasukin dulu karena nguploadnya juga nggak cepat. Baik, naftasiuna wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.